Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki rencana untuk mengambil alih Gaza dan memilikinya. Namun rencana Trump itu disebut justru akan memperkuat hukum rimba di tingkat internasional. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Februari, pernyataan itu diutarakan oleh seorang pejabat senior Politbiro Hamas, Dr. Bassem Naim. Lebih tepatnya, Naim mengatakan bahwa rencana Trump adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan memperkuat hukum rimba di tingkat internasional. Lebih lanjut, Naim menyatakan bahwa selama 15 bulan, Benyamin Netanyahu dan pemerintahan fasisnya telah gagal dalam upaya mengusir penduduk jalur Gaza. Hal itu dikarenakan kuatnya keteguhan dan kepatuhan rakyat Gaza terhadap tanah dan tanah air mereka. Naim menekankan bahwa apa yang telah gagal dilakukan Israel, maka tidak akan ada pemerintahan atau kekuatan Amerika di dunia yang akan berhasil melaksanakannya juga. Dicatat olehnya bahwa Gaza sangat membutuhkan rencana rekonstruksi komprehensif, tepat setelah kehancuran yang disebutnya sistematis yang disebabkan oleh serangan militer Israel yang dimulai pada 7 Oktober silam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menegaskan bahwa jika Iran mencoba membunuhnya atau melakukan serangan terhadap Amerika Serikat, maka negara tersebut akan dihancurkan hingga tak tersisa. Mengutip memo pada 6 Februari, peringatan itu dilontarkan langsung oleh Trump dalam pernyataannya pada 5 Februari 2025. Pernyataan itu muncul setelah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran, terutama setelah laporan bahwa Iran masih menyimpan dendam atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada tahun 2020 silam. Trump menegaskan bahwa segala upaya untuk menyerangnya akan dibalas dengan kekuatan penuh oleh Amerika Serikat. Trump juga mengklaim bahwa selama kepemimpinannya, Iran tidak berani melakukan tindakan nekat. Namun dengan situasi geopolitik yang terus berubah, ancaman balasan dari Amerika Serikat semakin ditegaskan. Apalagi Trump telah meninggalkan instruksi untuk memberikan respons tegas dalam skenario seperti itu. Perlu diketahui saja hingga saat ini pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terkait peringatan tersebut. Warga Gaza dengan tegas menolak rencana pengusiran total yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menegaskan bahwa tidak akan meninggalkan tanah air mereka meskipun menghadapi tekanan dan agresi yang semakin meningkat. Mengutip Tribun News pada 6 Februari, pernyataan itu diutarakan oleh beberapa warga Palestina baru-baru ini. Abu Elaish, seorang pekerja perawatan kesehatan, menyatakan bahwa dirinya tidak ingin tragedi nenek moyang mereka terulang, mengingat insiden keluarganya yang sempat diusir dan harus tinggal di luar Gaza. Kemudian Mustafa Al-Ghazar, ia menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah pergi keluar dari tanah Palestina. Al-Ghazar menegaskan bahwa jika ada yang berpikir untuk mengusirnya ke luar negeri dan menggantikannya dengan orang lain, maka itu tidak akan terjadi. Ia menyatakan lebih memilih tinggal di tendanya bahkan di bawah reruntuhan daripada meninggalkan tempatnya. Dengan tegas, Al-Ghazar menambahkan bahwa dirinya tidak akan pergi dan meminta agar hal itu benar-benar dipahami. Selain itu, ia juga menekankan kepada Trump untuk harus mencari solusi dua negara. Menurutnya solusi itu adalah yang paling ideal dan jelas, di mana perdamaian bagi Israel dan perdamaian bagi Palestina yang hidup berdampingan. Ekspresi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampak tersenyum saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kondisi Gaza seperti neraka. Mengutip Tribun News pada 6 Februari, hal itu terlihat saat Netanyahu bertemu dan membahas banyak hal dengan Trump di ruang oval. Perlu diketahui, Trump tak hanya ingin mengambil alih jalur Gaza semata, namun juga menyarankan agar warga Palestina yang berada di Gaza diberikan sebidang tanah yang bagus, segar, dan indah. Namun Trump mempertanyakan alasan mengapa warga Gaza ingin kembali, sembari menyebut bahwa tempat itu seperti neraka. Lantas Netanyahu yang duduk di samping Trump di ruang oval tersenyum saat Trump mengatakan hal tersebut. Pandangan suram Trump terhadap Gaza sebagai rumah permanen bagi warga Palestina disebut akan memberikan bahan bakar bagi sekutu sayap kanan Netanyahu.
Di sisi lain, dua pejabat Arab menyatakan kebingungan terhadap saran dari Trump tersebut. Keduanya mengungkapkan kekhawatiran dan pesimismenya segera dengan menyatakan bahwa pernyataan itu adalah kasar dan sulit dipahami. Pejabat kedua pun mengatakan bahwa komentar tersebut dapat membahayakan kesepakatan gencatan senjata. Sebanyak 30 warga Palestina termasuk anak-anak ditahan oleh tentara IDF di tepi barat utara dalam 24 jam terakhir. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Februari, hal itu diumumkan dalam laporan sumber utama Wafa pada 5 Februari 2025 kemarin. Penahanan itu dilakukan oleh pihak Israel dalam operasi Tembok Besi hari ke-16 di wilayah tepi barat pada Rabu 5 Februari. Tak sebatas penahanan saja, IDF juga memberlakukan jam malam di wilayah Tamon. Hal itu diumumkan melalui pengeras suara bahwa larangan pergerakan di kota itu akan berlangsung hingga Jumat depan. Tak sebatas itu, di wilayah Jenin tepi barat, serangan pesawat tak berawak masih diluncurkan. Ledakan terdengar di seluruh area pengungsi Jenin. Bahkan IDF masih mengepung rumah sakit pemerintah Jenin setelah menghancurkan pintu masuk dan jalan utama menuju ke sana. Agresi juga terjadi di Tulkarim, di mana pasukan Israel menghancurkan sebagian infrastruktur kota, mengubah beberapa rumah menjadi barak militer dan memaksa ratusan keluarga mengungsi. Secara tak langsung, rumah-rumah di Tulkarim tepi barat diambil alih oleh pasukan Israel. Kesialan baru saja menghampiri Israel. Lantaran krain mereka ambruk tertiup angin kencang di malam hari hingga tewaskan 2 tentara IDF. Mengutip Tribun News pada 6 Februari, kematian 2 tentara itu diumumkan oleh pihak Israel pada 6 Februari waktu setempat. Adapun kedua tentara yang menjadi korban tewas jatuhnya krain adalah Sersan Nadav Cohen 21 tahun yang berasal dari Beit Hanan dan staf Sersan Revael Ben Ami 20 tahun dari Eilat. Keduanya sama-sama bertugas di Batalion ke-51 Brigade Golan. Selain 2 tewas, ambruknya krain juga menyebabkan 8 tentara Israel terluka. Kronologi singkatnya, militer menjelaskan bahwa insiden terjadi pada tengah malam di perbatasan Israel-Gaza. Menurut penyelidikan awal IDF, krain yang dioperasikan tentara Israel ambruk akibat angin kencang dan menimpa tenda berisi tentara. Krain itu menopang platform dengan peralatan pengintaian dan antena untuk keperluan perang. Sebelum roboh, tidak ada tanda-tanda bahaya hingga datang angin kencang yang tiba-tiba menerpa. IDF telah membuka penyelidikan untuk mengetahui mengapa tentara tidak mengantisipasi cuaca atau mengamankan krain. Pasca insiden, IDF menghentikan penggunaan krain di area tersebut. Dalang dibalik rencana ambil alih dan pengusiran total warga Gaza kini terungkap. Otaknya bukanlah Donald Trump atau bahkan Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 6 Februari, hal itu menurut laporan dari narasumber Pak News dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya, narasumber itu mengklaim bahwa inisiator rencana pemindahan paksa itu adalah Jared Kushner, menantu Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih. Kushner diklaimnya terlibat perumusan pernyataan Trump tentang rencana masa depan Gaza. Pernyataan yang disampaikan pada hari Selasa 4 Februari 2025 di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Netanyahu. Narasumber menyebut bahwa Netanyahu sebelumnya tidak pernah meminta Trump untuk menerapkan rencana seperti itu. Adapun ide pemindahan warga Gaza sudah pernah diungkapkan oleh Kushner dalam pidatonya pada Februari 2024 lalu di Universitas Harvard. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.